Selamat sore, Sobat Remef. Kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube Rumah Baca Remef di program Babibu Baca Bincang Buku. Oke, sore ini bisa dibilang terasa sangat spesial, karena bersama kita telah hadir bintang tamu yang luar biasa. Ini sangat sulit ditemuinya gitu ya, dan alhamdulillah kali ini justru beliau yang datang ke Rumah Baca Remef Surabaya. Ini sosok yang novelis yang sudah level nasional ya. Sudah nggak perlu diragukan lagi, karyanya sudah banyak sekali. Dia adalah Mbak Titi Surya. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam Mas Yuda. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sore ini alhamdulillah cuacanya sangat mendukung ya. Iya. Setelah kemarin diarder banyak, terus alhamdulillah hari ini cuaca cukup cerah Ceria. secerah hati kita dan secerah karya ini gitu ya. Ini karya besar, ini karya luar biasa yang akan kita ulas hari ini, yaitu Lelaki Berhati Malaikat. Ini karya yang Mbak Titi. Ini karyanya keberapa Mbak Titi ngomong? Ke-21 kalau nggak salah. Saya ke-21, novel ke-21. Luar biasa ini ya, saya aja untuk bikin 10 aja sudah mut-mutan gitu ya. Oke, Lelaki Berhati Malaikat. Mungkin sobat bisa menerkas sedikit ya, kalau dari judulnya ini cukup romantis. Tapi begitu saya membaca sinopsisnya ini agak gimana gitu, agak gregetan gitu ya. Kenapa? Ini saya baca sedikit ya, mudah-mudahan bisa. Aksara Nusantara adalah gambaran dari langit biru Nusantara dengan karakter yang bertolak belakang. Elang yang santun, humoris, religius, sangat disiplin dalam segala hal. Sementara Langit itu sosoknya berandalan, suka balap motor liar, semaunya sendiri, seringkali tingkahnya menyusahkan orang tua. But apa yang terjadi? Ternyata dalam urusan pernikahan justru Langit yang mendampingi Gayatri, padahal Gayatri juga akan dilamar Elang. Wah, ini berarti nggak tahu nanti cinta segi berapa ya, segi 3, segi 4, apa malah segi 8 kali ya. Oke, mungkin untuk lebih jelas silakan Mbak Titi kasih prolog sedikit, tapi nggak usah dibongkar semuanya, entah nggak ada yang beli. Baik. Oke. Silakan Mbak Titi. Jadi memang di dalam novel Lelaki Berhati Malaikat ini adalah tokoh utamanya seorang dosen. Seorang dosen itu Langit ya. Oh, yang Langit ini yang baik hati itu kalau nggak salah Langit. Elang itu seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang. Sementara Langit ini adalah kembarannya Elang yang memang tadi Mas Yuda bilang sosoknya berandalan, suka balap liar gitu ya. Terus kenapa jadi Elang kenapa jadi Langit yang menikahi Gayatri gitu ya? Kenapa ya? Yang jelas karena si Langit ini mempunyai perjanjian dengan ayahnya. Jadi Langit ini mengajak Elang untuk melakukan balapan liar, menantang lebih tepatnya, karena dia ingin, kalau bahasanya orang Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta ya, gue juga bisa kayak lu gitu kan ya, bisa dihargai. Meskipun orang-orang tuh nggak tahu kalau si Langit ini dengan menjadi seorang pembalap liar, dia bisa mendirikan perusahaan sendiri. Dia adalah pimpinan perusahaan yang justru merangkul para pembalap liar dan para preman untuk menjadi karyawan yang dia bina. Diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, ternyata si Langit ini membanggakan lah ya sebagai seorang anak. Meskipun itu selalu orang melihat sisi negatifnya. Kenapa saya pada akhirnya Langit ini menikahi Gayatri, yang notabene seharusnya Gayatri yang santun, solihah, muslimah gitu ya. Harus dengan si Elang ini yang sama-sama religius. Tapi hidup ini bukan sebuah pertaruhan yang menang, yang benar selalu menang, atau yang baik selalu menang. Di novel ini memang saya itu menjadi twist ya. Twist itu kan ending yang tidak bisa ditebak. Baca kenapa harus si Langit ini? Kuncinya satu, bahwa si Langit ini juga punya kebaikan yang tidak dilihat oleh banyak orang. Mau lebih jelasnya mungkin baca bukunya gitu. Jadi mungkin bahasa populernya adalah jangan menjudge seseorang hanya dari covernya. Don't judge a book by the cover. Nah, itu maksud saya. Oke.
Tapi di sini ada satu sosok lagi, yaitu Kirana Rahajeng Fitri. Oke. Nah, siapa dia? Kirana Rahajeng Fitri adalah salah satu pembalap yang diselamatkan oleh langit. Oke. Meskipun setelah diselamatkan dan dijadikan sekretaris perusahaannya di si langit ini, Kirana ini pengennya nempel terus ke langit gitu ya, pengennya karena dia suka. Tapi langit nggak suka sosok Kirana. Dia hanya menganggap Kirana ini seorang adik. Oke. Iya. Dan akhirnya nanti justru jadi hama di dalam rumah tangga. Ya, pasti. Gitu kan ya. Nah, sekali lagi lengkapnya baca bukunya. Ya. Gitu deh. Cuman gini Mbak Titi, ini mungkin banyak ya nanti akan pembaca yang seperti saya. Setelah membaca ini, mungkin saya akan protes kepada penulisnya, karena saya merasa perolang. Gila aja ini Lang yang udah dibilang wajahnya udah kejual banget lah ya, karakternya juga oke. Kenapa kok bukan kenapa bukan Lang aja gitu loh? Mungkin bukan, artinya gini, sudah ada nggak pembaca ini yang protes ke penulisnya gitu? Gitu. Ada karena beberapa waktu yang lalu saya sempat tayang di sebuah kanal YouTube juga dari salah seorang entrepreneur juga. Nah, kenapa sih pada akhirnya langit yang dimenangkan sebagai suami dia? Kalau ganteng sama-sama ganteng, mereka identik, ganteng sama-sama ganteng, cerdas sama-sama cerdas. Cuman mungkin mereka memilih jalur yang berbeda untuk menunjukkan eksistensi diri. Terlepas perbedaan karakter mereka, sebenarnya dua karakter ini adalah karakter dua orang laki-laki yang sangat dekat dengan saya. Gitu. Jadi Lang adalah karakter laki-laki dari almarhum suami saya pertama. Langit adalah karakter laki-laki dari almarhum suami saya kedua. Oh, gitu. Ya. Seperti itu. Tapi pada akhirnya memang kita kan sekali lagi we can't judge a book by the cover. Bagaimanapun sosok orang itu, pada akhirnya setiap orang punya kepribadian yang menarik yang nggak semua orang tahu gitu. Hanya lingkup terdekat saja. Bisa jadi keluarga, bisa jadi istri. Karena bagaimanapun sosok yang paling mengenal baik seorang laki-laki adalah istrinya. Iya. Bahkan bisa jadi pernikahan adalah jalur yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Betul banget. Saya sangat percaya itu. Baik seorang istri maupun seorang suami, ketika mereka sudah menjadi satu dalam sebuah pernikahan, masing-masing saling mengubah, saling mengimitasi, asal tidak saling mengintimidasi, gitu kan ya. Karena di dalam sebuah pernikahan bagaimanapun harus ada yang namanya sebuah azas manfaat, dalam artian manfaat si istri bermanfaat buat suami, si suami bermanfaat buat istri. Ada saling di situ. Saling apa? Saling asah, saling asih, saling asuh. Seperti itu. Nah, saya terus terang belum membaca sampai ending ya. Belum membaca sampai ending. Tapi ada nggak rencana dari Mbak Titi untuk membuat katakanlah sequel keduanya? Ada ya. Ini akan menjadi tiga sequel. Trilogi ya, betul. Biasa. Dan satu lagi yang menarik dari buku ini adalah sebenarnya buku ini adalah saya tulis dalam rangka mengikuti lomba menulis lomba menulis novel roman religi di bulan Ramadan kemarin yang jurinya nggak main-main, Maria Asarjono. Kita semua tahu beliau adalah novelis nasional di zaman saya masih SMP, beliau sudah eksis gitu kan ya. Dan buku ini adalah juara kedua dari lomba itu. Wow, gitu. Luar biasa. Ya, Nah, itu tadi ya rencananya bahwa ternyata ini belum ending gitu ya, masih akan ada kelanjutannya. Masih ada kelanjutannya. Nah, tadi sudah sedikit beri bocoran bahwa ternyata novel ini adalah juara kedua ya. Saya pengen tahu, misalnya dengar nih, saya dapat kabar juga ternyata ini bisa dikategorikan mungkin bestseller atau tingkat penjualannya sudah banyak pembacanya gitu. Iya. Mungkin ada bocoran data. Betul. Alhamdulillah saya per bulan
dapat royalti lumayan lah ya selama 3 bulan berturut-turut gitu kan. Kasih bocoran. Aduh berapa ya? Pokoknya bisa buat beli makanan kucing 20 kilo dalam sekarang tuh bisa dapat 2 gitu. Berapa harga makanan kucing dalam sekarang 20 kilo? Silahkan googling sendiri. Karena kalau saya dulu punya 12 ekor kucing yang saya asuh gitu. Ya, berarti ternyata seorang writer pun bisa hidup dan menghidupi gitu kan ya. Bisa, insya Allah. Kuncinya cuma satu sih, istiqomah. Istiqomah dan benar. Kita dalam arti gini, tidak ada cara lain untuk bisa menjadi seorang penulis kecuali terus menulis. Oke. Menulis, kirim, lupakan. Menulis, kirim, lupakan. Itu adalah prinsip saya. Dalam artian lupakan tuh nggak bisa. Kita misalnya hari ini nulis kayak ini. Ini saya tidak berharap sebenarnya untuk jadi juara ya, karena dari saya menulis, kirim, lupakan. Soal pada akhirnya menjadi juara atau pada akhirnya menghasilkan duit, itu adalah anugerah yang mengikuti keseriusan dan keistiqomahan kita dalam menulis. Nah, proses penulisan buku ini kalau dihitung startnya dari awal, berawal itu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu? Ya. Tidak sampai berbulan-bulan ternyata. Jadi gini, novel ini tenggat waktunya adalah 1 bulan. Oke. Qadarullah di pertengahan puasa itu saya sakit, saya asam lambung, kupat dan sebagainya. Selesai saya sembuh, gantian suami sakit. Jadi saya tidak bisa konsen untuk menulis gitu kan ya. Iya. Jadi total yang bisa saya pakai untuk menulis adalah ini 2 minggu. 2 minggu. Ya, untuk 27 bab kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi saya sehari bisa nulis 3 sampai 5 bab gitu kan untuk menyelesaikan itu seperti itu. Nah, tadi sedikit beri gambaran bahwa ide awalnya justru dari orang terdekat. Ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi tips juga ya untuk para penulis pemula. Betul. Sering banyak yang mengeluh nggak ada ide untuk menulis, bingung menulis apa. Iya. Kan berarti biasanya ide dari mana sih gitu loh? Prinsip saya, ide itu ada di sekitar kita. Yang perlu ketemu. Saya punya yang namanya bank ide. Bank ide itu sudah saya lakukan. Saya menulis apapun yang terlintas di pikiran pada saat itu. Dulu pakai buku notes dulu ya. Kalau sekarang bisa pakai HP. Nah, dari HP bisa dipindah ke laptop. Bank ide itu sebenarnya saya cuma nulis sekitar 2 sampai 5 kalimat. Kalau sekarang mungkin hanya saya perlu menulis premis. Premis itu 1 kalimat saja. Dari situ, makanya di laptop saya ada folder yang namanya bank ide. Iya. Entah itu ide tahun berapa, tahun kapan, pada saat saya sudah punya waktu luang, saya akan luangkan untuk menulis. Itu tinggal kita meramunya aja jadi sebuah, ibarat kata gini loh, kita sudah punya bahan utama sebuah masakan yang saya simpan di kulkas. Pada saat saya ingin meracik itu menjadi semua masakan, saya tinggal keluarin bahan utamanya, lalu saya tinggal tambahin bahan ini, ina itu jadi sebuah masakan. Oke. Nah, kembali ke cerita ini, ada nggak potensi atau barangkali nih sudah ada yang calling-callingan dengan Mbak Titi, seorang produser film yang mungkin mau mengangkat ini ke layar lebar. Amin, doakan ya, mudah-mudahan suatu saat bisa dijadikan diangkat ke layar lebar. Ke film. Tapi kalau sekarang ini belum sih Mas, cuma ya sekali lagi tujuan saya menulis adalah saya ingin menularkan inspirasi kepada teman-teman ya, dalam artian kita apa sih yang mau ditulis ya, apa saja. Justru sebenarnya seorang penulis itu kaya karena dia hidup gitu loh. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita itu bisa jadi ide kok. Contoh, ini kan karakter di Elang dan Langit adalah karakter almarhum suami saya. Dua suami saya adalah sudah almarhum. Saya 2 kali menikah dan beliau berdua almarhum. Dari situ saya bisa menjadikan itu sebagai ide gitu. Terus sumber inspirasi novel ini siapa? Almarhum ayah saya. Jadi almarhum ayah saya menjadi inspirasi dari novel ini karena tokoh Langit di situ adalah pembauran antara karakter almarhum suami saya kedua dengan almarhum ayah saya, yang dia bisa merangkul kalangan apapun, baik dari kalangan
preman, tukang palak, tukang balapan liar. Itu adalah karakter almarhum suami saya, almarhum ayah saya. Jadi ketika ayah saya meninggal, yang mengantarkan pemakamannya itu seperti parade. Parade panjang, karena yang mengantar itu dari mulai preman, pejabat setempat sampai masyarakat awam ada semua gitu. Sampai yang saya bikin takjub itu adalah ketika iring-iringan jenazah mau ke makam tuh para preman itu berteriak, minggir, ayah saya mau lewat, minggir gitu kan. Itu jadi betul-betul membuat saya, oh ternyata ayah saya dicintai banyak orang. Meskipun mungkin di kalangan orang-orang lain ya, ngapain sih Pak Suparwi almarhum ayah saya deket-deket sama preman, sama tukang judi, tukang apa ini, itu. Dan kebetulan memang ayah saya jadi RT seumur hidup karena nggak ada yang mau menggantikan, gitu loh, seperti itu. Iya. Jadi inspirasi bisa dari mana saja sih, Mas. Oke. Nah, kembali ke sosok langit ya. Ini saya coba dari tadi membayangkan saya ini adalah sosok langit yang ya boleh dibilang pria yang balapan. Bukan, artinya pria yang tidak punya nilai jual di mata mungkin para wanita ya. Bahkan mungkin saya bercita-cita untuk bisa menikah dengan wanita baik aja saya nggak berani gitu loh kalau saya menjadi sosok langit. Nah, mungkin bisa diberi sedikit bocoran, langit ini sebenarnya naksir gak sih dengan sosok Gayatri, atau ini hanya sekedar faktor luck aja ya? Naksir enggak awalnya, naksir juga ya, enggak. Tapi dia mendapat amanah dari Elang. Kalau terjadi apapun sama saya, kamu harus menikahi Gayatri. Dan Gayatri sebagai orang yang patuh pada orang tua, terutama. Iya, dia aja gitu. Dan lucunya, meskipun di hadapan keluarga sendiri, ayahnya, ibunya, langit ini dianggap sebagai pembawa onar. Di mata ayahnya Gayatri, yang dia juga suka dengan otomotif, motor gede sama seperti langit, anak ini dianggap punya nilai lebih. Jadi ketika Elang bilang kalau ada apa-apa dengan saya, langit yang menggantikan, bapaknya si Gayatri langsung setuju. Karena dia melihat, oh ada sesuatu di balik langit yang begajulan gitu seperti itu. Ya mungkin saya bisa menangkap pesannya gini ya Mbak ya. Siapapun diri kita kali ini jangan pernah menutup hati, karena bisa jadi hidayah itu turun dari mana aja gitu ya. Kita nggak pernah tahu kok. Hidayah itu adalah hak privilege Allah gitu ya. Mau dijatuhkan di mana itu hak Allah, bukan kita gitu kan. Jadi jangan pernah kita itu memandang siapapun. Saya belajar dari almarhum ayah saya. Sekalipun dia seorang preman, penjudi dan sebagainya, kalau memang dia punya kesempatan untuk mendapat hidayah, siapa yang bisa menghalangi? Ya, betul. Itu pesannya. Jadi buat Sobat Trimev yang kali ini menyimak sesi Babi Ibu kali ini, siapapun diri Anda gitu ya, jangan pernah berhenti untuk mengharap hidayah Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu salah satu pesan. Ini saya boleh minum ya? Boleh, silakan. Itu salah satu pesan penting dari buku ini. Nah, bicara mengenai writerpreneur nih Mbak Titi, setelah buku ini terbit, strategi pemasarannya boleh diceritakan? Kebetulan ini kan buku ini diterbitkan kerjasama dari Book Gallery ya, penyelenggara lomba dengan penerbitnya Novelindo. Novelindo ini punya lini pemasaran. Lewat sosmed. Ya, jadi dia penerbitnya punya banyak reseller yang untuk menjual. Saya pikir mulainya dari situ, karena ternyata saya dapat bocoran bahwa justru buku ini laku keras di Indonesia bagian timur. Entah mungkin banyak orang Jawa yang tinggal di sana gitu, karena banyak istilah-istilah bahasa Jawa di buku saya, atau mungkin karena memang mereka baca blurb-nya di belakang itu menarik gitu ya. Dan alhamdulillahnya dari penjualan ini saya dapat ini bros ya, bros ini namanya, boleh di shoot ya Mbak, agak dekat. Ini ada nama Titi, terus bawahnya writer. Ini adalah hadiah karena penjualannya cukup bagus. Wah, luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat penulis pemula bahwa ternyata ya pastilah mungkin pada awalnya kita
menjadi seorang penulis itu akan banyak yang mempertanyakan, bahkan mungkin nyinyir gitu ya. Ya, betul. Apa sih penulis itu dapat uang dari mana sih? Pasti ada pertanyaan gitu itu. Banyak. Emang bisa hidup tak? Emang bisa makan? Ya, mungkin gampang gitu. Titi ternyata sukses gitu ya menjadi seorang entrepreneur. Sekarang ini kan kalau untuk jadi novelis malah zaman sekarang ini mudah, Mas. Nggak harus punya buku ya. Iya. Banyak teman-teman saya yang menulis novel-novel online. Novel online itu lagi marak nih. Lagi marak, jadi banyak yang sudah menulis di berbagai platform dan dapat duit. Saya sendiri alhamdulillah dari menulis di novel platform sampai hari ini ya dapatlah sekitar 9 juta sekian tuh dapat gitu dari di novel platform. 9 juta sekian. Dari nulis di novel platform gitu ya. Ini termasuk crazy rich enggak ya saya? Belum lah, saya masih aja dibanding penulis-penulis yang lain ya. Bahkan yang lebih muda dari saya tuh ada salah satu penulis platform itu yang penghasilannya sampai 1 M itu ada. Saya tahu itu siapa karena berteman dengan saya gitu kan. Nah terus selain kita menulis, kalau kita mau mengasah skill, saya juga menjadi seorang editor, baik editor akuisisi maupun editor buku gitu. Apalagi kalau kita punya kemampuan dengan bahasa asing, saya juga menerima order terjemahan novel dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir Allah kasih saya, dulu saya berpikirnya karena saya dulu seorang guru, saya mikirnya saya cuma bisa cari duit dari mengajar. Tapi seiring dengan perkembangan, seiring dengan pergaulan saya, seiring dengan pengalaman hidup, kenapa saya nggak nulis ya? Nggak nulis pengalaman hidup saya menjadi buku. Dulu iya, waktu saya mulai nulis tuh dari SMP kelas 1 udah kirim puisi ke majalah buku, dapat honor Rp5, Rp15 itu udah bahagia luar biasa. Tapi semakin kesini saya berpikir, saya ingin menjadikan nulis sebagai salah satu habit. Yang kalau dapat duit ya alhamdulillah gitu. Oh ya, ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh kalangan penulis pemula ya. Terutama untuk genre novel. Boleh sedikit dikasih bocoran? Mbak Titi ini ada background sastra nggak sih? Gitu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Latar belakang pendidikan saya adalah administrasi pendidikan, bahasa Inggris, dan akupunturis. Jadi saya juga buka praktek akupuntur di rumah. Nah, ada salah satu tulisan saya tentang akupuntur. Ya, owner rumah baca 3 MEF ini juga salah satu pasien saya ya. Bu Evi itu salah satu pasien saya. Kemudian penulis-penulis di Surabaya ini juga banyak yang menjadi pasien saya. Termasuk kalau mungkin teman-teman kenal Didi Cahya, Wina Bojonegoro, Heti Palestina Yunan, itu pasien-pasien saya. Jadi saya bangga nih Mas hari ini bisa ada di rumah baca 3 MEF, di program Bagi Ibu dan forum TBM Kota Surabaya. Ya, 3 MEF. Oh iya, rumah baca 3 MEF. Ini inspiratif loh menurut saya, ada di perumahan. Kemudian semoga hal seperti ini bisa diikuti juga ya oleh para orang-orang yang peduli dengan literasi untuk bisa membangun rumah baca di rumahnya kayak gini sudah oke sih menurut saya gitu. Keren ini Trimef. Pernah nggak Mbak terbayang ketika akan nulis atau mungkin ketika di tengah-tengah menulis terbayang dengan fenomena bahwa budaya baca di Indonesia ini sangat rendah? Terpikir nggak sih, terus ngapain saya nulis? Emang ada yang baca? Pernah nggak terpikir seperti itu? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak, karena saya yakin setiap naskah akan menemukan jodoh dan pasarnya sendiri. Gitu loh. Apapun itu ya. Penulis itu akan naskah akan menemukan jodoh dan pasarnya sendiri. Mbak Titi, ini karena waktunya udah mepet gitu ya. Closing statement ya, statement atau mungkin pesan-pesan untuk pecinta babi bu, terutama untuk ini kalangan penulis pemula. Silakan. Menulislah dan berteman kariblah dengan kata-kata, karena kata-kata tidak pernah berdusta dan tidak pernah meninggalkan kita. Boleh applause ya untuk Mbak Titi. Ini satu sesi yang luar biasa. Ini kalau
nggak inget waktu, rasanya pengen ngobrol sampai subuh gitu. Nanti kita di belakang layar. Di belakang layar aja ya. Tapi mungkin kalau ada yang ingin belajar, ingin belajar dengan Mbak Titi, mungkin kemana Mbak Titi? Bisa hubungi WA saya. WA saya 0812 864 9909, atau cari aja Facebook saya Titi Surya, Titinya pakai Titi Surya. Oke. Itu apa namanya? Bisa hubungi saya lewat inbox Facebook atau IG pun bisa. Akunnya sama Titi Surya. Nah, ini adalah buku saya, novel saya yang masih baru. Tapi insya Allah setelah ini akan ada 3 buku solo lagi yang akan terbit dalam waktu dekat. Wow, luar biasa, ini produktif banget ini. Oke cukup ya. Untuk kesempatan sore hari ini luar biasa ya. Kita banyak mendapat inspirasi, banyak mendapat pelajaran tentang hidup, bahwa hidup harus selalu berubah, selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Siapapun diri kita, seperti halnya langit biru tadi, suatu saat kita bisa menjadi lebih baik selama kita membuka hati kita. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita Rumah Baca Dream. Sampai jumpa di Babi Bu Baca Bincang Buku bersama Rumah Baca Dream. Salam literasi. Sampai jumpa.